ya itu ya. Kemudian syaratnya kho ini tidak boleh terlalu ngorok, tidak boleh bergetar terlalu berlebihan ya. Jadi dia halus ya. Ah, kho, 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 jangan kho, jangan seperti itu. Tapi kho. Min syarril waswasil khannas. Jangan khannas, jangan gitu. Ya itu berlebihan. Nah, jadi itu kita sudah dikoreksi oleh ada ulama kita ya, dari ya ulama tajwid kita, terutama orang Indonesia katanya kalau mengucapkan huruf kho ini terlalu takalluf ya. Kho. Nah, rata-rata orang Indonesia katanya gitu. Nah, kemudian so sama ya, so ditebalkan. Beda dengan as ya. Kalau as beda. Asa. Kalau ini aso. Nah, tebal. Aso. Kalau ini asa. Ringan. Asa. Nah, beda kan ya. Kemudian ini akka. Kalau dimatikan ya. Allahu akbar. Nah, jadi ditampilkan hamesnya. Begitu juga ta, jangan tapi Nah, sisa dari menempelkan ujung lidah ke pangkal gigi seri atas. Kalau menyebutkan dia hidup, atta, atti, attu, tatitu. Nah, jangan tatitu, jangan bulat. Tatitu. Ya, hamas ya. Iya. Shiratal ladzina amta. Jangan amta, tapi amta. Dia lemes gitu aja. Tabbat yada, tabbat. Tabbat. Iya, betul. Jangan terlupa, jangan digituin. Tapi bat. Gitu. Ringan aja. Jangan terlalu dibuat seperti mendesis banget. Nah ini namanya hamas ya. Jadi sudah paham kalau dia berdesis namanya hamas. Nah kemudian kalau tidak dia berdesis atau tidak mengeluarkan udara atau nafas, berarti dia namanya jahar. Nah ini lawannya kan. Nah huruf-hurufnya adalah yang di luar huruf-huruf ini. Contohnya huruf-huruf qalqalah ya, atau huruf-huruf yang syiddah. Misalnya a kan nggak ada hamasnya ya, nggak ada kan itu ya. Tapi ba, apalagi ja, itu kan tidak ada hamasnya. Ya. Jadi jahar ini adalah tertahannya aliran nafas atau udara di luar daripada huruf-huruf yang ini. Maka kalau ditanya apa huruf a misalnya maka dia adalah hurufnya adalah jahar karena dia tidak mengeluarkan udara. Nah gitu aja, singkatnya gitu aja. Makanya kita mempelajari salah satunya yang kita pelajari adalah yang punya huruf. Kalau ini kan tidak diterangkan hurufnya. Jadi yang ada hurufnya saja. Maka kita kemarin udah hafalin ya. Fahassahu syakhsun sakata. Fahassahu syakhsun sakata. Itu untuk mempermudah. Tapi kalau yang emang agak sulit ya udah. Fahassaha syahasosakata. Dia paling gitu. Ini namanya hamas. Paham Pak ya sampai sini ya? Paham ya? Lanjut ya kita, karena yang sifat yang tidak memiliki lawan belum kita bahas. Kemudian yang kedua adalah syiddah. Syiddah dan rakhawah. Syiddah artinya suara yang mengalir. Suara yang tertahan, afwan. Suara yang tertahan ya. Syiddah, suara yang tertahan. Nah inilah huruf-hurufnya. Di antaranya adalah huruf-huruf qalqalah ya. Ajid qatim bakata. Ajid qatim bakata. Jadi ini dibuat seperti iklab. Ajid qatim bakata. Atau kalau memang lebih mudah ajada tabakata. Nah inilah dia aliran suaranya tertahan ya. Misalnya disukunkan aj, ade, akko. Ya tertahan kan? Suaranya tertahan. Kemudian auto, ade, ak, kecuali ini ya. Jadi ini bukan dompleng, menumpang di syiddah, dia juga termasuk huruf hamas, juga termasuk huruf syiddah. Nah, karena dia ak ini tahan suara, tapi itu apa namanya?
Apa tadi namanya? Hamas. Berarti dia bisa hamas, bisa syiddah. Kedua-duanya dia. Kedua huruf ini aja ya. Dia menumpang di syiddah ini. Bisa hamas, bisa jahar. Jadi ak itu syiddah, itu hamas. Begitu juga ta. At ini syiddah, tapi itu hamas. Nah, ya. Paham ya? Nah, gitu. Ini jadi kalau di pembelajaran sifat ini sekedar teori, tapi memang harus dipahami dan dipraktekkan. Karena kalau sekedar makhorijul huruf aja, ya sekedar tahu oh itu kayak gitu, tapi sifatnya ternyata tidak dipelajari, maka pengucapannya nanti tidak sempurna. Nah, jadi kira-kira seperti itu Pak ya. Nah, kemudian lawannya adalah rokhawah. Rokhawah artinya mengalirnya aliran suara. Maka huruf-hurufnya adalah di luar daripada yang ini. Contohnya tadi huruf hamas tadi. Misalnya ha atau sa. Ya, jadi hamas itu dia mengalir. Ha, sa, sya. Jadi jangan ha, sa, sya. Nah, ini namanya bukan rokhawah. Rokhawah itu artinya mengalir. Ha. Begitu juga kalau dia mati. Ah, ini rokhawah. Ah. Nah, kalau misalnya dinal, nah, ini rokhawah. Dinas siratal. Nah, jadi nya itu diselesaikan dulu. Itu namanya rokhawah. Nah, gitu ya. Jadi huruf-huruf yang di luar daripada aji dokotim bakata ini. Jadi namanya rokhawah. Ingat ya, rokhawah itu artinya suara yang mengalir. Jadi syiddah dan rokhawah ini berkenaan dengan suara. Kalau hamas dan jahar berkenaan dengan udara atau desis. Nah, gitu ya, atau desis. Nah, jadi syiddah artinya suara yang tertahan, kalau rokhawah artinya suara yang mengalir. Jadi huruf-hurufnya adalah di luar yang dari aji dakotim bakata ini, di luar dari yang ini huruf-hurufnya. Nah, jadi yang perlu dihafalkan yang ini aja, nggak perlu kita menghafalkan huruf yang lain. Berarti huruf yang lain adalah dia sifatnya adalah rokhawah. Nah, gitu ya. Nah, sekarang di pertengahannya ada yang namanya bayinah. Bayinah lagi. Bayiniyah. Nah, pertengahan ya. Bisa dia syiddah, bisa dia rokhawah. Nah, inilah huruf-hurufnya terkhusus. Lin Umar. Kalau singkatannya Lin Umar. Misalnya al. Nah, al ini al syiddah, kemudian l-nya itu adalah rokhawah. Nah, dia di pertengahan. Dia bisa di kedua-duanya, bisa syiddah, bisa rokhawah. Jadi al misalnya, kemudian an ya, suaranya tertahan tapi dia mengalir juga. Nah, gitu ya. Anna misalnya gitu. Nah, jadi cara mengetahuinya dengan disyiddah atau dengan ditasydid atau dengan disukunkan. Begitu juga ain ya. Harus ya. Iyyaka kana. Harus seperti itu. Tempatnya di mana ain? Tempatnya? Ayo kemarin, di mana? Di tengah tenggorokan. Nah, itu harus seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, keluar dari sini. Nasta'in. Iyyaka kana. Nah, itu. Nah, dia bisa syiddah, bisa rokhawah. Nah, kemudian mim juga tuh am. Jadi dia amnya berhenti, tapi dia mengalir. Nah, gitu ya. Dia syiddah tapi dia rokhawah. Begitu juga ya. R-nya ini dia syiddah, R-nya itu rokhawah. Nah, rokhawah. Nah itu ya. R itu dia berhenti, syiddah, kemudian Ar-Rah, ini syiddah ya. Syiddah dan rokhawah. Hamas dan rokhawah. Ar-Rahma. Nah, itu ya. Ya, karena hamas dan juga rokhawah. Nah, kan ha itu rokhawah juga. Nah, tapi kan kita di sini yang dibahas yang rohnya. Nah, jadi dia
Kalau nanti misalnya ada pertanyaan tentang 5 huruf ini, maka huruf ini disebut dengan bainiyah. Bainiyah bisa dia syiddah, bisa tertahan, bisa mengalir rokhawah. Nah, seperti itu. Nah, ya sampai sini lanjut ya. Apa yang ada mau ditanyakan sampai sini? Terus ya, singkat waktu soalnya. Terus kita ke isti'la dan istifal. Isti'la artinya suara yang tebal. Tebal, jadi suaranya tebal. Isti'la itu asbabnya karena pangkal lidah kita naik ke langit-langit sini. Nah ini nih, pangkal yang lidah yang paling belakang, itu nyentuh sama langit-langit yang lunak ini. Langit-langit yang lembut di atas. Maka hurufnya, ya ini hurufnya. Kho, so, bo, ro, po, o, dan wo. Rasakan Pak, rasakan lidah Bapak itu yang belakang itu naik ke atas. Maka dia bisa o itu karena lidahnya naik ke atas. O. Tinggal tambahin aja. Tinggal tambahin kan. Kalau ini KHO berarti ho. Yang ini SO, so. Yang ini DO, bo. Yang ini GHO, go. Yang ini TO, bo. Yang ini Q sama O. Kalau bahasa Indonesianya dia Q sama O. Jadi O. Jangan ingat ya kemarin jangan k. Jangan ada hamesnya, ya kan? Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Nah, ini salah ini ya. Harusnya dipantul dan dia bulat suaranya. Falaq O. Falaq O. Ko. Enggak boleh k. Nah, enggak boleh seperti itu. Ya. Yang sama itu angkat ke lidah. Betul Pak, ini Pak. Nah ini, rasakan betul Pak. So. Nah kalau Bapak susah, coba Pak. Konsonan bahasa Indonesianya O, coba. O. O. Ini bibirnya jangan maju. O. Sekarang ditambah S. So. Nah itu udah cukup itu. Udah cukup. Yang yang butuh latihan. Nah, dilatih terus. So, kemarin kan kita latihan gitu ya. Jadi dia otomatis dia akan mengangkat nih pangkal lidahnya. Nah inilah namanya isti'la. Jadi huruf-huruf ini disebut huruf-huruf yang tebal. Jadi bacanya nggak boleh ringan gini Pak ya. Nggak boleh kha, sa, da. Nggak boleh ringan-ringan gitu. Harus ditebalkan. Ya, harus ditebalkan. So. As-salatu khairum minan naum. As-salat hayya 'alas salat. So. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Enggak boleh do ringan kayak gini, enggak boleh. Dia harus ditebalkan. Kalau pangkal lidah kelanikan, otomatis akan suaranya akan lebih tebal. Betul. Iya. Bisa rasain kan? Nah, ya seperti ini kira-kira kondisinya. Maka dengan ditampilnya gambar ini, maka Bapak bisa membayangkan apa yang ada di dalam organ tubuh kita itu, di organ lidah itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya masih so, ini biasa ini. So, nggak tebal dia. Masih SO biasa, so, do, toto. Tapi harusnya so, bo. Nah, istilahnya ngebas, suaranya tuh ngebas. So, bo. Makanya kayak di Shiratal Mustaqim itu, udahlah rohnya tebal, po-nya tebal, ditambah lagi lam ada inhirofnya. Shiratal. Nah, Shiratal. Nah, seperti itu. Jangan siratal. Nah, ini kurang sempurna. Memang enggak merubah makna, tapi dia tidak sesuai tajwid. Nah, tidak sesuai tajwidnya. Siratal ladzi, ringan banget ini. Jadi dia tidak isti'la. Harusnya siratal ladzi, karena dia ada huruf isti'la di sini ya. Siratal ladzi. Nah, gitu ya. Kemudian pasangannya adalah istifal, berarti dia adalah suara yang ringan. Dia tidak terangkat. Ya contohnya yang ringan-ringan. Ta, sa. Yang a itu dia disebut istifal. Kalau dia o semuanya adalah isti'la. Nah, gitu ya. Jadi istilah-istilah ini harus kita ketahui juga. Isti'la, suara yang tebal. Istifal, suara yang ringan. Nah, seperti itu ya. Jadi 22 huruf selain daripada huruf yang ini.
Jadi 7 hurufnya di sini, 22 hurufnya adalah istifal. Itu tadi. Bata, saja, ha, daza. Nah itu, 22 sampai dengan ya. Nah ya, ini istilah tadi adalah suara apa? Suara yang tebal. Kalau istifal apa? Suara yang tipis, suara yang ringan. Nah, suara yang mendatar sama aja. Mendatar, ringan, tipis sama aja. Nah, kemudian setelah tadi istilah, maka dikuatkan lagi dengan yang namanya itbaq dan infitah. Jadi setelah dia tebal, kemudian ditebalkan lagi dengan yang namanya itbaq. Artinya adalah terkumpulnya suara ke langit-langit. Jadi mengumpul suaranya. Udahlah tadi so gitu ya, so. Kemudian ditebalkan lagi menjadi so, so, so. Nah, suaranya ngumpul. So, so. Tadi kan so, so. Nah, so biasa ya, itu istilah. Sekarang so, so. Nah, suaranya ngumpul di langit-langit. Seperti ini kira-kira. Nah, ini dia. Jadi antum bayangkan suaranya ada di sini. Setelah tadi ini naik ke atas, kemudian suaranya ngumpul di tengah-tengah. So, so. Kemudian apalagi tadi? Bo, bo. Kemudian bo. Kemudian vo, vo. So, bo, bo, vo. So, bo, bo, vo. Nah, harus ngumpul gitu suaranya. Nah, itu lebih menguatkan daripada istilah tadi. Maka dia dikuatkan dengan yang namanya itbaq ini. Jadi dia ngumpul suaranya ke atas langit-langit. Setelah ini mengangkat nempel ke sini, kemudian suaranya ngumpul di sini. Fo, bo, po, vo. Coba kalau dia gini Pak, kalau nggak ada konsonannya gini aja dia. O, coba. O, 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 o. Wah, rasakan seperti itu dulu. Baru nanti sebut hurufnya. Fo, bo, po, vo. Jadi konsonannya itu sama, o-nya itu sama, nggak ada yang berubah dari semua huruf ini. Makanya ini kita bahas kemarin ya, 4 huruf ini huruf yang istimewa. Nah, huruf istimewa, apalagi kalau dia kasroh. Yang pertama dan kedua itu beda. Mana? Ini. Kan udah kita teman. Coba kalau ini tempatnya di mana kemarin? Ayo. Tepi lidah. Tepi lidah bertemu dengan apa? Bertemu dengan gigi geraham atas. Tepi lidah bertemu dengan gigi geraham atas. Sambil kita lihat ya, nggak apa-apa ya. Sambil kita lihat. Nah, jadi tepi lidah bertemu dengan gigi geraham atas. Tepi lidahnya. Nah ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi tepi lidah ini, oh ini mana nih? Bo, huruf bo, bo, di bawah. Nah. Jadi kalau bo dia di samping lidah, kalau vo di ujung lidah, Pak. Ujung lidah. Nah ini itu. Ini huruf bo. Nah, ini huruf bo. Tepi lidah, nah sini ya. Ditempel ke gigi geraham atas Bapak. Nah, ditempel. Jadi posisinya kira-kira kayak gini. Nah, gini. Nah, gini. Nah, baru nanti yang ujung lidah menempel ke belakang gigi ini. Nah, di sini. Di sini ya. Ujung lidah ini nempel di belakang gigi ini. Jadi dia membantu saja, jangan fokus di situ karena fokusnya adalah di sisi lidahnya, di sampingnya ini. Bo, elbow, elbow. Ah, jadi gitu ya. Jadi huruf do ada di mana? Jadi tepi lidah bertemu dengan gigi geraham atas, sisi kanan atau sisi kiri. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan huruf vo itu di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas ini. Ujung lidah ini bertemu dengan ujung gigi ini. Itu huruf vo. Itulah huruf vo. Ah ini, mana? Huruf vo ya. Nah, vo. Ini ya. Kok udah wabah? Afan. Mana tadi? Ini. Nah ini ya. Ini ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Jadi ujung lidah Bapak ditempel ke ujung gigi. Sama kayak sa, sama kayak za, sama kayak wo. Nah, bedanya adalah tadi ujung kalau dia bo adalah di tepi lidah, kalau wo adalah di ujung lidah. Bo jangan jangan do, tapi di belakang gigi. Bo. Lidah Bapak taruh di belakang gigi sini. Bo. Bo. Kalau yang ini gimana? Kalau yang ini? Ujung lidah menempel ke ujung gigi. Nih. Gini, Pak. Wo.
Jangan bo, jangan ditekan. Lidahnya jangan ditekan, tapi digetarkan. Wo, wo, minal zalimin, minal zalimin. Jangan kalau bapak gitu, jadi minal zalimin jadinya. Do. Jadi jangan ditekan, tapi dia lidahnya mengambang. Nah, itu. Baik dia za ataupun vo sama. Za vo sama ini. Za vo. Jadi di situ berperan ujung lidah. Nah, jadi bisa ya. Jadi yang ini bo, yang ini vo. Nah, ya. Jadi ini tadi namanya idbak. Jadi idbak. Kemudian lawannya adalah invitah. Berarti dia adalah selain huruf-huruf yang ini. Nah, jadi tadi kenapa dikatakan istimewa? Karena ini ketika nanti dia berharokat kasroh, nah ini yang wajib harus dilatih. Ya, kita kemarin ya. Sli, kemudian boy, kemudian poi, sama voy. Nah, kenapa dia kayak gitu? Kenapa kayak gitu? Asbab karena isti'la. Karena asbab dia tebal tadi itu, karena dia naik ke sini ya. Nah, ini ke sini dan ditambah lagi sama suaranya ngumpul di sini. Maka ketika dia nanti dia berharokat kasroh di bawah, maka dia menebal juga. Sli, slirotol, sli. Nah, itu bisa. Oh ini nih, boy. Nah, kemudian ini, pui. Jangan ti ya, jangan ti. Jadi ta dia. Pui. Jangan ti, tapi pui, bulat. Kemudian vui. Jadi vo dulu dibawa ke bawah i. Vui. Kalau dicepetin vui. Nah, vui. Vui. Nah, nah, ya, paling tidak seperti itulah. Jadi kalau memang kita masih sehat, semua organ masih bagus, diusahakan seperti itu supaya dia tidak merubah makna atau tertukar dengan huruf yang lain. Jadi kalau so jangan berubah jadi si, kalau dia bo jangan berubah jadi da, di, kalau dia to jangan berubah jadi ti, jadi ta, yang ini berubah jadi za. Jadi za biasa, harusnya voi jadi di biasa. Nah, ini nggak boleh. Nah, makanya kita harus melatih di 4 huruf ini. Gitu ya. Ini namanya idbak. Naam. Kemudian invitah. Nah, Masya Allah. Ya, kita langsung ya. Jadi ini udah habis. Kemudian kita langsung ke sifat yang tidak memiliki lawan. Nah, ini dia. Sifat yang pertama adalah sofir. Sofir ya. Sofir artinya suara yang tajam. Hurufnya ada 3 ini. Jadi gini Pak. Cara nyebutnya nah, itu namanya sofir. Za, zi, zu. Nah, ini sofir. Kemudian sa, si, su. Nah, itu ya. Sa, si, su. Jadi dahulukan desisnya itu namanya sofir. Ya. Kemudian so, sama. So. Nah, gitu ya. Nah, ini namanya apa tadi? Sofir. Namanya sofir. Suaranya tajam, ya. Kemudian kolkolah. Kolkolah hurufnya ada 5, ya. Baju di toko ya, kolkolah. Ya, apo, abe, aje, ade. Namanya kolkolah. Kemudian lin itu waw dan ya. Nah, au, ai. Nah, ketika dia sukun, au, ai. Nah, itulah namanya lin. Itu yang namanya lin ya. Nah, kemudian inhiraf, al sama ro, al. Jadi jangan al biasa, jangan al tapi al. Siratal. Wal. Nah, jangan siratal. Ah, ini kurang sempurna. Siratal tal gitu, tapi pol. Kemudian ro juga itu ro. Gitu ya. Kemudian takrir ini artinya bergetar. Ro. Nah, seperti itu.
Kemudian tafashi, mendesis. Sya, shi, shu, sh. Ini namanya tafashi. Jadi dia bukan kategori terkategori hamas juga, tetapi dia juga lebih spesifiknya adalah tafashi. Nah, dia punya nama sendiri, selain daripada hamas. Nah, kemudian ini istitalah, suara yang memanjang ini. El, el, ghairil maghdubi alaihim walal, el. Nah, ini namanya istitalah. Nah, istitalah ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian nanti ada gunnah, nanti ada akmal matakun, ada apa namanya? Akmal matakun, ada kamilah, ada nakisoh, ada angkos. Nah, nanti itu insya Allah. Nah, ini waktunya cuma sedikit, Pak ya. Jadi afwan. Ini malam ini karena Ana punya janji dengan yang peserta online. Jadi malam ini Ana harus menggantikan yang hari Kamis kemarin. Jadi minggu depan insya Allah kita murojaah lagi yang sifat tidak memiliki lawan. Baru nanti afwan ya coba kita talaki ya. Talaki satu persatu. Jadi kalau nggak kayak gitu ya nggak ketahuan nanti. Nah, mulai pertemuan berikutnya juga demikian. Jadi malam minggu pertama ini kita talaki, kemudian minggu depannya kita materi. Nah, begitu seterusnya. Kalau bisa seperti itu. Tapi kalau memang bisa dibagi waktunya, memang maghrib kita bisa talaki dulu satu persatu. Talaki itu nggak lama kok. Kan cuma kayak tadi tuh. Mana? Cuma kayak mana ini? Nah ini ya, seperti ini ya. Bukan, itu mah udah terlalu jauh ini mah. Yang ini tadi, yang antum tadi, yang ini. Yang a i u a bata. Nah ini kan dicoba dulu dari sini. Afwan ya. Jadi kita harus mulai dari awal. Jadi kita harus mulai dari seperti ini. Jadi kita harus mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari itu dan kita realisasikan di sini nanti. Mulai dari sini ya. Nah ini juga nanti ada beberapa pembelajaran di sini. Seperti misalnya bacanya nggak boleh asa, basa, ini nggak boleh karena dia menjadi huruf mat. Iya, harusnya bacanya asa, basa, tasa. Karena nanti biar di sini, nah di sini ya, ini nih, nah ini biasanya nih, misalnya di sini nih, ini jeda ini nih, biasanya kalau yang belum pernah belajar, ini akan dipanjangkan. Ana haso biasanya gitu ini. Jadi kita belajar tadi yang asa, aba, gunanya nanti di sini. Gunanya ketika nanti dia sudah bersambung. Ya gitu ya. Misalnya gini nih. Misalnya mana lagi nih? Mana ya? Dia harusnya tidak panjang tapi dibaca panjang. Nah, itu yang akan nanti jadi. Nah, misalnya ini nih. Wajada alaihi ya. Harusnya wajada alaihi. Tapi kadang-kadang kalau yang belum pernah belajar jadinya gini. Wajada alaihi karena dia ngikutin lagu misalnya. Lagunya. Nah, itu makanya kita nanti belajarnya adalah dengan membaca dengan ketukan satu harokat. Nah, yang ini ya. Wada'a, jawaro, wasaba. Tetapi dengan makhraj yang sudah kita pelajari ya. Wasaro. Kemudian hawaza, kasawa, mawata. Nah, gitu. Semuanya hamasnya, sifatnya harus dikeluarkan. Ya, khawana, zawala, abatasa, jahakho, dadaroza, saka, lamana, wa. Nah, itu. Nah, ya. Nah, jadi harus satu-satu, Pak. Jadi biar kelihatan ya. Ya, jangan saya harap jangan malu-malu, jangan itu selagi kita masih bisa belajar harusnya bisa kita perbaiki. Makanya inilah yang namanya tahsin. Tahsin itu artinya memperbaiki dan tidak menutup tidak mengganggu daripada bacaan Quran yang Bapak sekarang baca. Misalnya Bapak sekarang lagi di surat An-Nahl, di An-Najm atau di mana sekarang ini. Nah, tinggal dipraktekkan saja yang sudah kita pelajari. Jangan ngikutin metode yang lama. Ya kan? Jadi kita belajar tahsin ini untuk memperbaiki. Nah, gitu. Kalau bisa dipraktekkan sebisa kita ya. Semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, insyaallah. Fattaqullaha mastata'tum. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.